Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pada siang hari ini adalah pengucapan putusan yang sedianya akan dilaksanakan pada pukul 13:30, akan tetapi pada hari ini ada kegiatan di Istana Negara, yaitu pengucapan sumpah Hakim Konstitusi di hadapan Presiden, sehingga semua jadwal persidangan yang telah disusun sebelumnya menjadi ditunda untuk kesemua perkara, termasuk pengucapan putusan pada siang hari ini. Untuk itu, majelis menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengucapan beberapa putusan pada siang hari ini. Baik, untuk putusan pertama, selanjutnya putusan nomor 102/PU garis datar 20/2022 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Hendra Juanda, selanjutnya disebut pemohon 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. 5. Utep Ruspendi, selanjutnya disebut pemohon 5. Pemohon 1 sampai pemohon 5 selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1 dianggap dibacakan, 3.2 dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum atau legal standing dan pokok permohonan para pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa pasal atau norma Undang-Undang 6 2004 yang dimohonkan para pemohon untuk diuji konstitusionalitasnya berjumlah 95 pasal yang dibagi ke dalam 11 kelompok. Setelah dicermati secara saksama dari semua pasal atau norma Undang-Undang 6 2004 yang diuji konstitusionalitasnya, para pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing-masing norma atau pasal tersebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan sebagian besar pasal atau norma yang diuji konstitusionalitasnya hanya ditulis redaksional isinya tanpa disertai uraian apapun mengenai isi pasal tersebut. Terlebih lagi para pemohon tidak menguraikan sama sekali pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian mengakibatkan Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti pertentangan semua pasal atau norma yang diuji dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa selain masalah sebagaimana termaktub pada angkat 1 di atas, terdapat ketidaksesuaian antara posita atau duduk perkara dengan petitum. Hal demikian menurut Mahkamah salah satunya bermula dari uraian pada bagian posita yang tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing-masing norma atau pasal tersebut dengan Undang-Undang Dasar 1945,
sehingga hal yang diinginkan oleh para pemohon dalam petitum pun menjadi tidak jelas. 3. Bahwa salah satu bukti ketidakjelasan hal yang diinginkan para pemohon dapat dibaca dari petitum nomor 2, yang dalam hal ini para pemohon meminta agar mahkamah menyatakan bertentangan dengan pasal 18 dan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Namun para pemohon tidak menyatakan secara spesifik norma atau pasal dan atau ayat mana yang dinilai bertentangan dengan pasal 18 dan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud. 4. Bahwa selain tidak menyatakan secara spesifik norma atau pasal dan atau ayat mana yang dinilai bertentangan dengan pasal 18 dan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dalam permohonan akuo, para pemohon juga menggunakan dasar pengujian ketetapan MPR nomor 4 garis miring MPR 2000 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128 garis miring PU garis datar 13 Romawi garis miring 2015, yang menurut Mahkamah keduanya tidak tepat digunakan sebagai dasar pengujian pasal atau norma undang-undang. 5. Bahwa dengan uraian sebagaimana dikemukakan pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas, secara umum penyusunan permohonan khususnya uraian pada posita dan petitum tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Antara lain, para pemohon tidak menyatakan adanya pertentangan antara pasal dan atau ayat yang dimohonkan pengujian dengan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal untuk dapatnya suatu pasal atau ayat undang-undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terlebih dahulu pasal dan atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hal tersebut di atas mengakibatkan Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan para pemohon, dan karenanya Mahkamah menilai permohonan para pemohon tidak jelas atau obscure legal. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tidak dapat memeriksa dan atau mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para pemohon. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Permohonan para pemohon tidak jelas atau kabur. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arif Hidayat, Daniel Yusmik Pevoe, Eni Nurbaningsi, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 10 bulan November tahun 2022, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 bulan November tahun 2022 selesai diucapkan pukul 15:18 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan tanpa dihadiri oleh Aswanto, diganti oleh M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.